Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Universitas Negeri Palembang, nama Wilda Pranita, NIM 2017-131-009, Program Pendidikan Sejarah, mata kuliah Indonesia Masa Orde Baru sampai dengan Reformasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester saya. Yang pertama, uraikan menurut saudara definisi dan konsep pemerintah Orde Baru. Definisi Orde Baru adalah sebutan yang digunakan menunjukkan masa pemerintahan dari Presiden Soeharto yang dimulai sejak keluarnya Supersmart Maret 1966 hingga tahun 1998. Orde Baru ini adalah rezim pemerintahan Indonesia yang menggantikan Orde Lama. Konsep pemerintahan Orba ini dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan atau NKRI. Sistem pemerintahan presidensial, bentuk-bentuk pemerintah republik, dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Secara sistem pemerintah Orde Baru tidak memiliki perubahan berarti dari era sebelumnya. Namun tetapi ada beberapa perbedaan mendasar dilihat dari masa Orde Baru yang diubah karena dianggap sebagai penyimpangan di masa Orde Lama. Misalnya, jabatan presiden menjadi sumber hidup dan belum adanya MPR, DPR, dan DPA yang sah. Sistem pemerintahan masa Orde Baru mengubah tatanan kehidupan rakyat dan negara dengan berlandaskan saudara analisis peristiwa pelanggaran HAM dan kebebasan berpendapat dan dampaknya pada masa pemerintahan Orde Baru. Peristiwa pelanggaran HAM dan kebebasan berpendapat ini yaitu seperti peristiwa penangkapan dan penahanan di luar hukum terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI ke Pulau Buru, peristiwa yang menembak misterius Petrus, peristiwa Tanjung Priok, dan 4 kasus daerah operasi militer atau DOM, Aceh dan Papua, serta kasus 27 Juli. Saudara jelaskan dan analisis secara kronologis peristiwa reformasi Indonesia tahun 1998. Reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 1998. Penyebab reformasi tersebut adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah berkurang karena pemerintah tidak memihak pada kepentingan rakyat. Bentuk pemerintahan sebelum reformasi terjadi banyak dikuasai oleh tentara sehingga tidak ada demokrasi. Selain itu, perekonomian juga semakin terpuruk. KKN marak terjadi dan hukuman yang tidak bisa ditegakkan. Puncaknya reformasi 1998 ini terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Pada puncak reformasi yang terjadi, bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran yang menyebabkan 4 orang mahasiswa tertembak. 4 mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia, Hendrawan Sie. Yang terakhir, Hafidin Royan. Tokoh lainnya yang berperan besar dalam peristiwa reformasi ini adalah Amin Rais yang membongkar kebobrokan sistem pengolahan PT Freeport Papua yang dianggap merugikan negara. Keadaan ini memicu kembali gelombang demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Terjadi banyak perubahan pertokoan, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik warga etnis Tionghoa. Para demonstrasi juga menduduki gedung DPR dan terdapat banyak desakan supaya Soeharto meletakkan jabatannya di Istana Negara dan menunjukkan wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan presiden sebagai Presiden RI atau Rakyat Indonesia. Dengan lengsernya Soeharto dan majunya B.J. Habibie sebagai presiden, maka lahirlah pula reformasi di Indonesia. 5. Saudara analisis faktor-faktor terjadinya reformasi dalam berbagai aspek tahun 1998 hingga lengsernya Presiden Soeharto. Faktor politik hukumnya ini masa pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah sangat lama, yaitu selama 32 tahun. Adanya KKN atau korupsi, solusi nepotisme dalam kehidupan pemerintah. Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan kronisme besaran, sehingga rakyat ingin memerintah yang lebih demokratis.
belum adanya keadilan dalam perlaku hukum yang sama di antar warga negara. Faktor ekonominya itu adanya krisis mata uang rupiah. Krisis mata uang Indonesia tidak lepas dari inflasi yang menyebar nilai tukar rupiah saat itu mencapai 16.000 sehingga harga barang pokok menjadi naik seketika dan sulit mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Faktor sosialnya ini adanya kerusuhan tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 yang dilakukan oleh mahasiswa karena ada kelumpuhan perekonomian rakyat. Itulah dari pertanyaan ujian tengah semester saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.